Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyani Prana MPD dan Ibu Istihoroh Nurjaman SPD MPD. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Nur Ramdhani, dengan NIM 2007076, kemudian ada Regina dengan NIM 2001230, kemudian ada Siti Yulianti dengan NIM 2001437, dan yang terakhir ada Nunung Cindi Cantika dengan NIM 2009218. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi, definisi, tujuan, dan karakteristik pembelajaran kooperatif. Untuk yang pertama ada definisi pembelajaran kooperatif itu sendiri. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menetapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada definisi menurut para ahli. Untuk yang pertama ada menurut Trini pada tahun 2010 nomor 12, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Lalu yang kedua, ada menurut Majid pada tahun 2013 nomor 174, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari penjelasan para ahli di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang efektif dengan cara membentuk kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran untuk mencapai tujuan serta proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Lalu, ada tujuan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya ada 4 tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim et al. 2000 dalam DON 2011, yaitu yang pertama ada hasil belajar akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model kooperatif telah mampu meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar siswa di kelas. Di samping itu, norma yang berhubungan dengan hasil belajar, kemudian pembelajaran kooperatif ini dapat memberi keuntungan baik kepada siswa kelompok kecil maupun kelompok yang besar, baik atas bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantungan pada tugas-tugas akademik melalui struktur kooperatif yang akan belajar dan saling menghargai satu sama lain. Lalu yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial penting dimiliki oleh siswa, karena ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Tujuan ini penting dalam pembelajaran kooperatif untuk mengajarkan kepada siswa dalam pembelajaran keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Lalu yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama itu harus dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama, agar siswa didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Lalu ada karakteristik dan prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Suyanti pada tahun 2010, karakteristik pembelajaran kooperatif dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara tim.
Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran secara tim. Tim yakni harus dijadikan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat siswa belajar satu sama lain. Semua anggota tim harus saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka dari itu, kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. Lalu yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif, perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Lalu pada pelaksanaan, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antar setiap anggota kelompok. Oleh sebab itu, perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompoknya. Fungsi kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan. Lalu yang ketiga, ada kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara tim atau kelompok, sehingga prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu satu sama lain. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan konsep pembelajaran kooperatif dan langkah-langkahnya. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan cara menekankan sikap dan perilaku peserta didik dalam bekerja sama. Pembelajaran kooperatif juga bisa dilakukan dengan cara membentuk kelompok kecil yang berjumlah 2 hingga 5 anak. Hal ini dilakukan untuk saling menyemangati anggotanya agar saling membantu, sehingga tujuan yang sudah mereka rencanakan juga dapat tercapai dengan tepat dan maksimal. Ada ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Stahl tahun 2011. Ada 8. Yang pertama, belajar bersama dengan temannya. Yang kedua, bertatap muka dengan teman ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat temannya. Yang keempat, saling belajar dari temannya. Yang kelima, belajar dalam kelompok kecil. Yang keenam, saling mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, siswa bisa membuat keputusan. Dan yang kedelapan, siswanya aktif. Menurut Wina Sanjaya, terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu prinsip ketergantungan positif. Pada pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Keberhasilan tim atau kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Pembelajaran kooperatif memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk saling memberikan informasi dan membelajarkan. Dan yang terakhir, partisipasi dalam komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa agar berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Menurut Agus Suprijono tahun 2009, pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase. Fase yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa dengan cara memberikan informasi maksud dari pembelajaran kooperatif. Fase yang kedua, guru menyampaikan informasi yang berisi akademik. Fase yang ketiga, guru memberitahu kepada siswa untuk membentuk kelompok dan menjelaskan bahwa siswa harus saling bekerja sama di dalam kelompoknya masing-masing. Fase yang keempat, guru mendampingi ketika kelompok belajar, mengingatkan siswa tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan dan waktu yang dialokasikan. Fase yang kelima, guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Fase yang keenam, guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada siswa nanti. Untuk materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran kooperatif. Untuk menunjang model pembelajaran yang bersifat kooperatif, ada beberapa metode yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran.
Yang pertama, PQRRR atau Preview, Question, Read, Reflect, Practice, dan Review. Preview merupakan siswa melakukan pencarian materi untuk dibaca. Yang kedua, Question, yaitu diharapkan siswa mengajukan pertanyaan atau menyusun pertanyaan terkait dengan materi yang belum dipahami. Yang ketiga, Read, yaitu siswa membaca kembali materi untuk penguatan dari sumber lain. Kemudian Reflect, yaitu memahami dan menyerap apa yang sudah dipelajari. Kemudian Practice, yaitu mengkaji pengetahuan yang sudah dipahami, kemudian menuangkannya dalam bentuk konsep teori. Dan yang terakhir ada Review, yaitu mengulas singkat materi yang sudah dipelajari atas konsep dasar teori yang telah dibuat sehingga bisa menyimpulkan. Untuk metode yang kedua ada Talking Stick. Talking Stick merupakan pembelajaran dengan alat bantu stick atau tongkat. Tongkat ini akan berputar sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Setelah lagu berhenti, guru dapat mengajukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa yang memegang stick itu pada saat lagu berhenti. Yang ketiga ada Snowball Drilling, yaitu metode ini tidak jauh berbeda dengan metode Talking Stick, hanya saja ini menggunakan alat bantu kertas yang dibuat menyerupai bola. Dalam pengaplikasiannya, guru akan menggelindingkan kertas yang berisi soal di hadapan siswa. Ketika bola berhenti menggelinding, siswa wajib untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Untuk metode yang keempat ada With No Talking. Metode ini, guru memberikan kertas kepada siswa untuk mencatat hal-hal penting selama proses pembelajaran berlangsung, untuk mengetahui apakah siswa tersebut menyimak materi dengan baik atau tidak selama proses pembelajaran. Dan metode yang kelima ada Giving Question and Getting Question. Metode ini merupakan pengimplementasian dari model pembelajaran konstruktivisme yang dimana siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Untuk selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif. Menurut Rukmini dan kawan-kawan pada tahun 1995 nomor 12 menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif ini ada beberapa model yang dapat digunakan. Yang pertama ada model Jigsaw. Model Jigsaw yaitu pembelajaran yang memfokuskan siswa pada tim belajar bersama guna bekerja sama menuntaskan permasalahan dalam tim kecil. Jigsaw dirancang guna menghasilkan serta meningkatkan rasa tanggung jawab siswa pada sesuatu mata pelajaran yang ditugaskannya. Kemudian yang kedua ada model STAD atau Student Team Achievement Division. STAD atau Student Teams Achievement Division merupakan model pendidikan kooperatif yang dibesarkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawan. Bagi Slavin, model pendidikan ini ialah model pendidikan yang sangat simpel, serta sangat pas digunakan oleh guru yang baru memulai memakai pendekatan dengan pendidikan kooperatif. Kemudian yang ketiga ada model GI atau Group Investigation. Menurut Arifin, pada tahun 2015 nomor 13 menyampaikan jika Group Investigation atau GI ialah pembelajaran di mana siswa dilibatkan semenjak perencanaan, baik dalam memastikan topik atau subtopik ataupun metode buat pembelajaran secara investigasi, serta model ini menuntun para siswa mempunyai keahlian berbicara dengan baik dalam makna jika pendidikan investigasi kelompok itu tata cara yang menekankan pada partisipasi serta kegiatan siswa guna mencari sendiri modul atau informan pelajaran yang hendak dipelajari lewat bahan-bahan yang ada, misalnya dari novel, penduduk, atau dari internet. Group Investigation atau GI bisa melatih siswa guna meningkatkan keahlian berpikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif bisa nampak mulai dari sesi awal hingga sesi akhir pembelajaran.
Untuk yang keempat, ada model Team Games Turnamen atau TGT. Pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 siswa yang memiliki kemampuan, melibatkan siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan yang di dalamnya terdapat diskusi kelompok, permainan, dan berakhir dengan sebuah turnamen. Menurut Sudibyo pada tahun 2002 nomor 65 mengemukakan bahwa langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini yang pertama ada presentasi kelas, kemudian yang kedua pembagian grup atau kelompok, yang ketiga ada permainan, langkah yang keempat ada turnamen, kemudian yang kelima ada penilaian, dan yang terakhir ada penghargaan. Untuk selanjutnya, ada kelebihan dan juga kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Nah, untuk kelebihan dari model pembelajaran kooperatif ini yaitu yang pertama, dalam pembelajaran ini melibatkan peserta didik menjadi aktif dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan dalam proses belajar yang sifatnya demokratis dan terbuka. Yang kedua, meningkatkan bentuk potensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan dan membentuk perilaku, keterampilan sosial, dan nilai untuk diimplementasikan di masyarakat. Yang keempat, peserta didik menjadi sumber belajar, tidak hanya objek belajar, karena dapat menjadi mentor segolongan dengan peserta didik yang lainnya. Yang kelima, peserta didik dibimbing untuk bekerja sama karena di dalamnya tidak hanya materi yang dipelajari, melainkan meningkatkan potensi peserta didik untuk keberhasilan kelompok. Dan yang keenam yaitu mengantarkan kesempatan bagi peserta didik supaya bisa belajar secara langsung untuk mendapatkan dan menguasai pengetahuan, sehingga apa yang diamati oleh peserta didik lebih bermakna. Nah, untuk kekurangan dari pembelajaran kooperatif ini yaitu yang pertama, dalam mempersiapkan proses pembelajarannya memerlukan waktu, tenaga, dan juga pikiran yang ekstra. Yang kedua, memerlukan alat, sarana, dan anggarannya yang mahal. Dan yang ketiga, bagi peserta didik yang rajin akan merasa dirinya harus bekerja ekstra melebihi anggota yang lain di dalam kelompok. Yang terakhir ada penerapan pembelajaran kooperatif. Nah, kelompok kami melansir dari penelitian Mahardi dan juga Erlisnawati pada tahun 2015 yang dilakukan di SDN 115 Pekanbaru kelas 4. Perangkat pembelajaran yang diterapkan dalam model ini yaitu RPP, LKS, dan juga soal-soal. Nah, penerapan atau implementasi dari model pembelajaran kooperatif ini dilakukan 2 hari, yaitu hari pertama dan juga hari kedua. Nah, untuk hari pertama, yaitu kegiatannya berlangsung selama 2 jam mata pelajaran atau 1 jam 10 menit. Materi yang diajarkannya yaitu mengenai kerjasama. Nah, kegiatan pembelajarannya pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, pada pendahuluan berlangsung selama 10 menit. Nah, kegiatan yang dilakukannya yaitu menyampaikan tujuan atau tahap pembelajaran dan memberi motivasi kepada siswa. Contohnya seperti memberi salam, menanyakan kabar, mengabsen siswa, berdoa, dan juga menginformasikan tema yang akan dibahas. Selain itu, pendidik juga meneruskan persepsi yang dikaitkan dengan materi untuk dibahas, seperti mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Contohnya, anak-anak, apakah tahu apa artinya kerjasama? Silahkan yang tahu boleh mengangkat tangan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sesudah persepsi, pendidik memberitahukan tujuan untuk diraih oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu,
pendidik memberi motivasi kepada peserta didik berupa menulis materi yang akan dibahas. Materinya dituliskan di papan tulis dan menggunakan media belajar. Setelah itu lanjut kepada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini berlangsung selama 50 menit. Pada kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap pertama yaitu menyajikan materi dan menjelaskannya secara sesama dan menyeluruh mengenai materi kerjasama. Untuk tahap kedua yaitu pembagian kelompok. Nah, dalam pembagian kelompok kooperatif ini dengan cara mengorganisasikan peserta didik menjadi 7 kelompok dengan bermacam-macam siswa di dalamnya. Sesudah terbagi menjadi 7 kelompok, pendidik mengkondisikan peserta didik supaya dapat duduk berkelompok dan selaras dengan kelompoknya. Adapun masalah yang dihadapi pada saat membagi kelompok yaitu peserta didik mulai ricuh karena mereka hendak menunjuk kelompoknya masing-masing. Nah, dari masalah tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan menerangkan bagaimana membagi kelompok secara bermacam-macam. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Nah, pada tahap ini pendidik memberikan LKS dan menentukan kelompok yang telah dibagi supaya dapat bekerja sama dan belajar secara berkelompok. LKS yang diberikan didiskusikan secara bersama dengan anggota kelompoknya. Nah, cara pendidik menuntut peserta didik dalam pembagian kelompok yaitu dengan berkeliling ke setiap kelompok. Masalah yang dihadapi ketika sudah berkelompok yaitu peserta didik yang masih sedikit ribut karena ingin bekerja secara pribadi dalam tugas kelompok. Pendidik pun menjadi fasilitator dan mediator untuk menghadapi masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap keempat. Pada tahap ini yaitu penilaian atau evaluasi. Setelah diskusi selesai, pendidik menyuruh kepada perwakilan kelompok supaya menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari berdiskusi dengan kelompok. Nah, setelah peserta didik memaparkannya, selanjutnya pendidik meneruskan evaluasi yaitu soal yang bentuknya pilihan ganda. Fungsinya yaitu untuk mengetahui atau melihat sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi kerjasama. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada kegiatan ini berjalan selama 10 menit. Nah, pada kegiatan penutup, pendidik memberikan apresiasi kepada peserta didik berupa penghargaan. Nah, adapun untuk hari yang kedua, kegiatannya masih sama seperti hari yang pertama yaitu terdapat 3 kegiatan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan sama seperti pada kegiatan hari pertama. Nah, yang membedakannya yaitu pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini respon peserta didik sedikit berbeda dengan hari sebelumnya, yaitu peserta didik sudah memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan kelompok dan tidak ricuh terhadap kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu pada bagian penutup juga masih sama seperti kegiatan hari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya memohon maaf. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan mengirimkan kata interupsi terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.